Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 9. Perkenalkan, nama Ibu Risa Safitri yang akan mengajarkan kalian pembelajaran matematika. Oke, kita langsung aja ya ke materinya, yaitu tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Oke, 1. Pengertian perpangkatan bilangan. Perpangkatan bilangan merupakan perkalian berulang dari bilangan tersebut. Contohnya, A pangkat N. Itu sama dengan A kali A kali A kali A dan seterusnya ya. Nah, di sini A itu disebut bilangan pokok atau basis, sedangkan N ini disebut pangkat atau eksponen. Contoh soal. Nyatakan perpangkatan berikut ke dalam bentuk perkalian berulang. Contohnya, 3 pangkat 2 itu artinya cara penyelesaiannya ya. Gue tuliskan di sini ya, penyelesaian. Berarti yang A di sini 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 kali 3. Karena di soal yang diinginkan adalah ke dalam bentuk perkalian berulang ya. Jadi hasilnya tidak usah dikerjakan, yaitu 3 kali 3 sama dengan 9, tidak usah. Jadi karena di soalnya hanya ke dalam bentuk perkalian berulang saja. Kemudian yang B, 4 pangkat 3 itu sama dengan, iya betul, 4 kali 4 kali 4. Kemudian yang C itu min 2 pangkat 5 itu sama dengan ya, kalau min itu biasakan pakai tanda kurung ya anak-anak. Min 2 dikali min 2 dikali min 2. Min 2 nya ada berapa? Harus ada 5 ya. Dikali min 2 kali min 2. Oke ya. Kemudian yang D. Yang D itu min 6 pangkat 4 itu sama saja ya. Kita inikan aja, kurungin aja min. Boleh pakai kurung atau juga enggak, tapi lebih baik kita pakai kurung saja ya untuk mempermudah dalam operasi nanti ke depannya kalau bilangannya negatif. Dikali min 6 dikali min 6 dikali min 6. Oke ya, bisa dipahami ya. Ini bilangan berpangkat. Contohnya. Selanjutnya, bilangan berpangkat bilangan bulat. A. Bilangan berpangkat 0. Untuk semua bilangan A kecuali A sama dengan 0 akan diperoleh A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi diingat ya, kalau A pangkat 0 itu sama dengan 1. Kemudian yang B, bilangan berpangkat negatif. Bilangan berpangkat bulat negatif dapat diubah menjadi bilangan berpangkat bulat positif. Ini adalah bentuk rumusannya ya. Jadi yang harus kalian ingat. Ini juga bentuk rumusannya ya. A pangkat 0 itu jawabannya selalu 1. Kemudian di sini A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi A pangkat min N, si min N ini kita rubah ke dalam bentuk positif, itu menjadi 1 per A pangkat N. Kemudian rumus yang kedua yaitu A per B pangkat min N itu sama dengan B per A pangkat N. Jadi di sini ada perubahannya itu adalah
si B-nya ada di atas atau disebut sebagai pembilang, sedangkan si A-nya berubah menjadi penyebut, ya. Kemudian di sini pangkatnya menjadi positif. Oke ya, bisa dipahami ya dari rumus ketiga ini. 1, 2, 3. Kita langsung ke contoh soal. Tentukan hasilnya. Jadi kamu harus menentukan hasilnya. Berarti di sini A 3 pangkat 0 itu sama dengan berapa tadi rumusnya? Ingat ya, angka 1 sampai seterusnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, jika dipangkatkan 0 pasti itu adalah jawabannya 1. Jadi di sini sama dengan 1. Kemudian sekarang bagaimana kalau bilangannya negatif? Sama ya, kalau misalkan negatif juga, mau min 1, min 2, min 3, min 10, min 100, kalau dipangkatkan 0, pasti jawabannya adalah 1 juga ya. Kemudian sekarang contoh berikutnya, nyatakan ke dalam bentuk pangkat positif. Ingat ya, di sini kita rubah si soal ini ke dalam bentuk pangkat positif. Jadi kita harus ingat rumusnya yang tadi ya. Oke, sekarang yang ini kita jawab ya, atau penyelesaian. Oke, yang A itu sama dengan 3 pangkat min 2 itu sama dengan, kalau kita rubah ke dalam bentuk pangkat positif menjadi 1/3 pangkat 2 di sini. Ya. Kemudian sekarang yang B. Yang B itu kita rubah ke dalam bentuk bentuk positif juga, yaitu menjadi min 2, di sini min 2 pangkat min 3. Oke ya, di sini yang berubah hanya ininya saja, si pangkatnya saja, berdasarkan rumus yang tadi ya, menjadi 1/min 2 pangkat 3. Oke ya, bisa dipahami. Jadi ingat, kalian harus menghafalkan 3 rumus tadi, yaitu A pangkat 0 pasti jawabannya 1. Kemudian A pangkat min N itu sama dengan 1/A pangkat N. Ya, kemudian rumus yang ketiga, A/B pangkat min N itu sama dengan B/A pangkat N. Oke, selanjutnya, operasi hitung yang melibatkan bilangan berpangkat. Nah, kalian juga harus dipahami langkah-langkah ini. Jadi ada 4 langkah. Urutan pengerjaan operasi hitung yang melibatkan bilangan pangkat sebagai berikut. 1. Kamu harus mengerjakan operasi dalam kurung terlebih dahulu. Jadi ingat, dalam operasi penjumlahan operasi hitung yang melibatkan bilangan berpangkat itu, 1. Kamu harus mengerjakan operasi dalam kurung terlebih dahulu. Ini ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, lanjutkan dengan operasi perpangkatan. Kemudian yang ketiga, kerjakan operasi perkalian atau pembagian. Kemudian yang keempat, kerjakan operasi penjumlahan atau pengurangan. Jadi ingat ya, penjumlahan dan pengurangan itu selalu terakhir dioperasikan. Jadi kamu harus mengingat ke dalam 4 langkah ini ya. Oke, berikutnya kita masuk ke contoh soal ya. Nah, kita masukkan cara yang keempat yang tadi ya, kita masukkan. Oke, tentukan hasil operasi berikut. A. 5 pangkat 2 dikurangi 5 pangkat 1 ditambah 5 pangkat 0. Berarti ingat ya, di sini dalam pengerjaan yang pertama, kamu harus mengerjakan dulu, karena di sini tidak ada kurung, berarti langsung ke aturan yang kedua, yaitu kamu harus mengoperasikan dulu perpangkatannya.
ya. Maka di sini ya sama dengan, kita langsung saja ya, 5 pangkat 2 itu artinya 5 kali 5. Berapa 5 kali 5? Itu sama dengan 25. Kemudian 5 pangkat 1 itu artinya 5 ya. Jadi 5 pangkat 1 itu jadi 5 sama dengan 5. Karena 5-nya ada 1 ya. Kemudian ditambah 5 pangkat 0. 5 pangkat 0, ingat kalau angka dipangkatkan 0, mau berapapun itu angkanya, sebesar apapun angkanya, kalau dipangkatkan 0, pasti jawabannya adalah 1. Oke, kita langsung kita operasikan ya. 25 dikurangi 5 itu sama dengan, kita kerjakan operasi dulu penjumlahan atau penguraian. Kita langsung aja operasikan. 25 dikurangi 5 itu sama dengan 20. 20 ditambah 1 itu sama dengan 21. Oke. Itulah jawabannya ya. Kemudian sekarang yang kedua, tentukan hasil operasi berikut. Nah, sekarang pangkatnya negatif. Nah, ingat ya, kita harus merubah dulu si pangkat ini supaya tidak negatif. Dengan rumus yang tadi ya, 3 pangkat min 1 itu artinya 1/3 ya. Nah, kenapa nggak ditulis di sini satunya? Karena kalau 3 pangkat 1 itu pasti jawabannya 3. Jadi boleh ditulis, boleh tidak. Kemudian ditambah sekarang 3 pangkat min 2 itu artinya 1/3 pangkat 2. Maka di sini kita operasikan dulu sebelum kita jumlahkan. Ya, di sini tetap 1/3 ditambah, kita operasikan dulu yang ini, yang pangkat ini ya. 1/3 pangkat 2 itu artinya 1/3 pangkat 2 itu berarti 1/3 kali 3. Berarti jawabannya adalah berapa? 3 kali 3 sama dengan 9. Maka di sini adalah 1/9. Oke ya. Sekarang kita langsung. Nah, bagaimana cara mengerjakan ini? Ingat ya, kita kembali lagi ke dalam operasi pecahan, penjumlahan pecahan ya. Nah, sambil diingat-ingat juga ya, bagaimana cara mengerjakan operasi penjumlahan pecahan, yaitu dengan cara kita harus samakan dulu penyebutnya, atau kita di sini bisa mencari KPK dari 3 dan 9. Kalau nggak bisa dengan cara KPK, kamu boleh juga dengan menyamakan penyebutnya, yaitu dengan cara boleh dikalikan penyebutnya di sini 3 kali 9, atau juga KPK dari 3 dan 9 itu adalah 9 ya. Oke ya, kalau ibu kasih cara yang ini aja lah, dengan cara disamakan penyebutnya ya, biar mudah dipahami oleh kalian ya. Ini ditambah. Oke, kita samakan penyebutnya yaitu dengan cara dikali ya. 3 kali 9 itu sama dengan berapa? 27. Oke, di sini penyebutnya dirubah menjadi 27 ya. Dari mana 27? Yaitu 3 kali 9. Sekarang kita operasikan ya. 27 dibagi 3 itu sama dengan 9. 9 dikali 1 itu sama dengan 9. Kemudian yang ini ya, 27 dibagi 9 itu sama dengan 3. 3 kali 1 sama dengan 3. Oke, kita jumlahin ya. 9 tambah 3 berapa? 9 tambah 3 itu adalah 12/27. Apakah ini masih bisa diperkecil? Bisa, yaitu dengan cara dibagi 3 ya. Ini diperkecil lagi, pembilang sama penyebut kita bagi 3. 12 dibagi 3, 27 dibagi 3 ya. 12 dibagi 3 itu sama dengan berapa? 4. Kemudian 27 dibagi 3 itu sama dengan 9.
Jadi jawabannya adalah 4/9. Oke, bisa difahami ya. Kalau yang ini bagaimana? Nih, kalau yang ini, oke, ibu satu lagi ya. Nah, kalau yang ini 2/3, 2/3 pangkat 2, artinya berarti 2/3 dikali 2/3. Oke ya, ibu akan ini kan 2/3 dikali 2/3. Kemudian ditambah ini menjadi kalau pangkat tadi menggunakan rumus yang tadi ya. Jadi yang ini pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Berarti di sini ditambah 3/2. Oke, kita operasikan dulu yang ini ya, yang ada di dalam kurung. Kenapa ibu kurungin? Supaya lebih mudah dalam pengoperasian. Nah, kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung ini ya. Nah, ingat ya, kalau perkalian pecahan itu adalah pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Berarti di sini pembilang kali pembilangnya sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian penyebutnya 3 kali 3 sama dengan 9. Kemudian ditambah 2/3 sama dengan, oke ya, kita samakan dulu penyebutnya untuk operasi yang ini. Kita samakan, ditambah ya. Oke, kita samakan dulu penyebutnya, boleh dengan cara dikalikan kayak yang tadi ya. 9 kali 3 sama dengan 27. Boleh juga langsung menggunakan KVK dari 9 dan 3 itu adalah 9. Nah, oke, 27 dibagi 27 dibagi 9 itu sama dengan 3. 3 kali 4 sama dengan 12. Kemudian yang ini ya, 27 dibagi 3 sama dengan 9. 9 dikali 2 sama dengan 18. Oke, kita jumlahkan. Ini adalah berapa? 12 ditambah 18 itu sama dengan 30 ya. Jadi di sini aja 30/27. Bisa diperkecil? Bisa, dibagi 3 ya. Dibagi 3, 30 dibagi 3 itu sama dengan 10. 27 dibagi 3 itu sama dengan 9. Jadi jawabannya adalah 10/9. Oke ya, kalau yang D itu sama saja. Kamu operasikan dulu ininya, misalkan min 3 pangkat 2, artinya min 3 kali min 3. Itu jawabannya adalah 9. Kemudian ditambah ini, min 3 pangkat 3, artinya min 3 kali min 3 sama dengan 9. 9 kali min 3 itu sama dengan min 27. Kemudian ditambah, sekarang min 3 pangkat min 1, berarti di sini jadi ditambah 1/min 3 ya. Jadi 1/min 3 ya. Ini kelihatan nggak? Enggak ya. Di sini ya. 1/min 3. Oke, kita operasikan dulu. Kita operasikan dulu yang ini ya. 9 ditambah min 27, berarti di sini jawabannya min berapa? Min 18 ya. Ini kita operasikan 9 ditambah min 27 ya. Min 27 itu artinya adalah hutang. Hutangnya 27 dibayar 9, maka sisa hutangnya adalah 18 ditambah 1/min 3. Maka kita rubah dulu, ini menjadi lihat ya, ini negatif, berarti ini artinya ini hutang, pasti jawabannya hutang ya. Ingat ya, kalau hutang ditambah hutang pasti nambahin ya hutangnya. Berarti di sini min 18/1 ditambah 1/min 3. Berarti kita samakan dulu penyebutnya. Disamakan dulu penyebutnya. Berarti penyebutnya kita samakan menjadi 3 aja ya. Penyebutnya 3 ditambah 3. Oke, penyebutnya kita rubah
3 dibagi 1 sama dengan 3. 3 dikali 18 itu sama dengan berapa? 3 kali 18 itu 24, berarti 354 ya. Jawabannya adalah 54. Ini masih tetap negatif ya, karena ini negatif. Kemudian ini 3 dibagi 3 1, jadi ini sama dengan ini juga min 1 ya. Oke, maka di sini jawabannya adalah min 54 ditambah min 1 itu adalah min 55/3. Jadi jawabannya adalah min 55/3 ya. Oke ya. Oke, pembahasannya sampai di sini dulu. Sekarang yang harus kamu kerjakan itu adalah di buku paket ya, halaman 10. Nah, Ibu akan jelaskan dulu dari latihan ini ya. Kalian kerjakan dari nomor halaman 10 sampai 11, kamu kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 9 ya, dari nomor 1 sampai nomor 9 ya. Ini nomor satunya. Ibu akan jelaskan dulu dari nomor 1 ya. Nomor 1, nyatakan perkalian berulang berikut dalam bentuk perpangkatan. Contohnya ya, yang A ya. Contohnya yang A, min 2 dikali min 2 dikali min 2 itu artinya itu sama dengan min 2 pangkat berapa? Hitung 2-nya, 1, 2, 3. Jadi pangkat 3. Oke, kamu kerjakan yang B, yang C, yang D, dan E. Kemudian yang nomor 2, nyatakan perpangkatan berikut dalam bentuk perkalian berulang. Maka sama ya seperti contoh yang tadi ya. Misalkan 3 pangkat 8 itu sama dengan 3 kali 3 kali 3, 3-nya ada 8. Oke, sekarang yang nomor, kamu kerjakan juga ya, ini yang B-nya, yang C-nya, yang D, sama yang E-nya. Ibu sudah kasih tahu yang A-nya ya, itu artinya 3 pangkat 8 itu 3-nya ada 8, jadi 3 kali 3 kali 3 kali 3, ada berapa nih? Baru 4, kali 3 juga, 1, 2, 3, 4, 5, dikalikan 3 lagi, dikalikan 3 lagi, dikalikan 3, jadi 3-nya ada 8. Oke, sekarang yang nomor 3 ya. Tentukan hasil dari perpangkatan berikut. Jadi kamu cari hasilnya. Misalkan 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 itu berapa? 2 kali 2 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. 8 kali 2. Makanya ini dikali-kalikan ya. Jadi kamu menentukan hasilnya saja. Contohnya ya di sini. Ulangi ya. 2 pangkat 8 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2, 2-nya ada 8, 1, 2, 3, 4 kali 2 kali 2 kali 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benar nggak? 8 ya, ini ada 8. Kamu kali-kalikan ya. 2 kali 2 itu sama dengan 4. 4 kali 2 itu sama dengan 8. 8 kali 2 itu sama dengan 16. 16 kali 2 itu sama dengan 32. 32 dikali 2 itu sama dengan 64. 64 dikali 2 itu sama dengan 128. 128 dikali 2 itu sama dengan berapa? 128 ditambah 128 berarti ini 16. Oke, 256. Jadi di sini 2 pangkat 8 itu sama dengan 256. Jadi ini hasilnya ya. Untuk nomor 3 ya. Kamu kerjakan yang B, yang C, yang D, dan yang E. Kemudian yang nomor 4, nyatakan bilangan berikut dalam perpangkatan dengan basis 10. Berarti di sini contoh, Ibu kasih contoh ya, ini 1000. 1000 artinya ya, ingat ya, basisnya itu kamu harus tahu yang tadi yang namanya basis sama eksponen. Kalau basis itu adalah bilangan pokoknya ya. Basis itu adalah bilangan pokok, kalau n itu adalah pangkat atau eksponen. Maka di sini basisnya itu harus dirubah dalam bentuk 10 ya, atau bilangan pokoknya itu harus 10.
Bagaimana cara menentukan pangkatnya? Kamu hitung jumlah nolnya ada berapa? 1, 2, 3. Maka di sini pangkatnya atau eksponennya itu adalah 3. Jadi jawabannya 10 pangkat 3. Jadi kamu hanya dengan menghitung jumlah nolnya saja. Kamu kerjakan nomor yang B, yang C, dan yang D. Kemudian sekarang yang nomor 5. Nyatakan bilangan berikut dalam perpangkatan dengan basis 2. Ingat, basisnya itu harus 2. Maka di sini Ibu kasih contoh ya, 256. 256 itu artinya berarti basisnya 2, berarti 2 pangkat berapa yang hasilnya 256. Nah, tadi kan sudah dikerjakan. Yang hasilnya 256 itu adalah yang ini ya. Lihat. Nih, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berarti ada berapa duanya? Yaitu ada 8. Maka di sini yang 256 itu adalah 2 pangkat 8. Oke, kamu cari yang B, yang C, dan yang D-nya. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang yang nomor 6. Yang nomor 6, tuliskan sebagai bentuk perpangkatan dengan basis 5. Sama ya, ini juga kamu rubah dalam bentuk basis 5. Berarti di sini contohnya 5. Berarti di sini basisnya 5 kan, yang hasilnya 5 itu berarti 5 pangkat 1. Oke, kamu kerjakan juga yang nomor B, yang C, dan yang D ya. Jadi di sini basisnya harus 5 juga. Jadi 5 pangkat berapa yang hasilnya? 625 ya. Dan selanjutnya. Oke, sekarang yang nomor 7. Tentukan hasil dari operasi berikut ini. Berarti kamu harus menentukan hasilnya sampai akhir. Ya, contohnya tadi kan sudah Ibu jelaskan dari contoh soal yang tadi ya, pembahasan. Nih, 5 ditambah 3 dikali 2 pangkat 4. Maka ingat di sini yang harus kamu kerjakan itu adalah 1 perpangkatannya dulu harus dioperasikan. Setelah kamu operasikan perpangkatannya, yang pertama kamu harus operasikan, ingat itu harus perkalian dulu. Berarti 3 dikali 2 pangkat, tadi hasil 2 pangkat 4 berapa? Baru dijumlah. Oke ya, yang ini juga sama, kamu kerjakan nomor 7, A, B, C, D, E, F ya. Oke. Sekarang yang nomor 8. Tentukan nilai X pada persamaan matematika di bawah ini. Berarti di sini kamu tentukan, di sini contohnya yang A 7 pangkat X sama dengan 3, 4, 3. Berarti kamu harus cari berapa pangkatnya di sini. Jadi kamu kalikan 7 kali 7 kali 7. 7-nya ada berapa? Nanti sampai ke hasil 3, 4, 3. Maka X-nya itu adalah si hasil berapa? Ada berapa 7-nya ya. Nih contohnya yang ini ya, Ibu kasih contoh yang ini yang B. 2 pangkat X sama dengan 6, 4. Berarti 2 kali 2. Nih, Ibu kasih contoh yang tadi ya. 2 ya. Ini 2 kali 2 kali 2. Mana yang menghasilkan angka 6, 4? Berarti dia ada di posisi ini ya. Berarti di sini sampai sini. Berarti ada berapa 2 ya? 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 2 pangkat 6. Berarti X sama dengan 6 gitu. Oke ya, bisa pahami ya untuk nomor 8. Kemudian di sini nomor 9. Nomor 9 kamu baca dulu baik-baik ya. Lalu di sini kalau sudah dibaca dan dipahami, ingat ya kalau soal cerita itu harus dibaca dan dipahami apa yang diinginkan dari soalnya menjadi pertanyaannya. Ingat ya, yang menjadi pertanyaan itu selalu ada di akhir ini, di akhir cerita. Oke ya, selamat mengerjakan. Kalau ada yang belum dipahami, anak-anak boleh menanyakan atau WA sama ibu pribadi ya. Oke ya, sampai di sini dulu. Selamat mengerjakan, yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.